Allah. Nah ini saat untuk ini kan ada masalah kekinian kontemporer ini saat kita kan sekarang lagi diperintahkan untuk lockdown di rumah kan, di rumah aja lah istilahnya gitu. Nah tapi kan itu semua nggak menghalangi kita untuk tetap bisa berkomunikasi tatap muka dengan orang, yaitu dengan cara pakai aplikasi sekarang itu ada yang namanya aplikasi Zoom ya. Jadi aplikasi Zoom ini kita bisa melihat saling berkomunikasi dengan orang banyak ya, melihat tatap muka, ngobrol gitu, sekedar tanya-tanya kabar dan lain sebagainya. Nah apakah ini nanti bisa diterapkan untuk pelaksanaan khutbah Id ini sendiri? Misalkan ya di suatu desa ya, semua masyarakatnya sepakat nanti kita untuk khutbah Idnya kita pakai satu khotib gitu. Itu. Tapi sholatnya nggak apa-apa, masing-masing di rumah. Nanti ketika khotibnya udah mau menyampaikan, nanti kita share linknya untuk masuk ke Zoom, aplikasi Zoom gitu. Nah, apakah bisa diterapkan ini? Ustaz, gini sampai saat ini kan wabah COVID-19 ini masih jadi pandemi nasional di negara kita ya. Jadi masih belum sepenuhnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Nah gini untuk sebentar lagi kan kita kan mau lebaran ini kan. Nah, untuk pelaksanaan sholat Id sendiri itu apakah masih bisa dilaksanakan atau ditiadakan kayak sholat Jumat Ustaz? Gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Baik. Sebenarnya permasalahan ini sudah dikupas oleh para ulama ya, baik ulama internasional maupun ulama nasional kita dari Majelis Ulama Indonesia, juga organisasi-organisasi juga sudah mengeluarkan fatwa ya. Ada Dewan Fatwa juga sudah mengeluarkan fatwa terkait hal ini. Kemudian ada juga fatwa perorangan yang telah dikemukakan oleh beberapa asatidzah kita. Ya, kiranya itu sudah mencukupi sebenarnya. Kalau ingin merujuk kepada apa yang mereka utarakan, insya Allah itu sudah mencukupi. Ya, makanya di sini untuk kapasitas yang seperti saya itu, wainintid ya, tuwailibul ilmi. Ya, wainintid itu tasgir ya, tasgir dari penuntut ilmu. Penuntut ilmu kecil, ya kiranya hanya sedikit memberikan khazanah. Ya mungkin bagi subscriber antum kepengen mengetahui sedikit bagaimana mungkin tata cara sholat Id ini, ya insya Allah akan kita sampaikan. Ya mungkin insya Allah bisa bermanfaat. Sebelumnya perlu kita sebutkan terlebih dahulu terkait kenapa kok kita harus sholat di rumah gitu ya. Karena kan banyak orang mungkin salah mempersepsikan ayat, melihat ayat itu parsial dia, dari satu sudut pandang semata. Memang kalau kita melihat perintah-perintah beberapa yang ada di dalam ayat itu menunjukkan wajibnya kita menghadiri masjid, terutama sholat Jumat ya. Misalkan firman Allah, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kamu bersama dengan orang-orang yang ruku. Sebagian ulama mengambil ayat ini sebagai dalil akan wajibnya sholat berjamaah. Meskipun sholat berjamaah sendiri ini para ulama berbeda pendapat. Ada sekitar 4 pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah. Itu berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Salatu al-jama'ati afdolu min salati al-faddi bisab'ina wa ishrina darajah. Bahwasanya salat jamaah itu lebih baik 27 derajat daripada salat sendirian di rumah gitu. Maka
sebagian ulama mengambil hadis ini itu sebagai penetapan bahwa Nabi menetapkan benarnya sholat sendiri di rumah. Karena kan adanya mufadholah ya. Mufadholah itu artinya keutamaannya. iya, Nabi SAW itu menetapkan keutamaan sholat sendirian di rumah, meskipun sholat jamaah itu lebih afdol itu kan. Iya. Berarti beliau menetapkan bahwa sholat sendiri itu tidak masalah, karena beliau tetap menetapkan adanya keutamaan meskipun tetap sholat jamaah itu lebih utama. Makanya sebagian ulama dengan hadis ini menghukumi sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian ulama berpendapat, dan ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Yakni jika ada suatu kampung, suatu kota yang di situ tidak melakukan sholat jamaah, maka imam berhak memerangi mereka. Mereka berdosa. Mereka juga berdalil dengan hadis, ya, mamin salah satin, tidaklah ada 3 orang, ya, fi qaryatin wala fi badwin, di suatu desa ataupun tempat, la tuqamu fiha al jamaah, yang di situ tidak diselenggarakan sholat jamaah, illa istahwada alaihimu syaiton, kecuali mereka akan dikuasai oleh syaiton. Fa'alaikum bil jamaah, maka bagi kalian untuk melakukan sholat jamaah. Maka dari dalil yang pertama tadi, hadis yang pertama, digabung dengan hadis ini, ya setidaknya sholat jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagian ulama, ya seperti di dalam madhab Hanbali, sebagian pendapat dalam madhab Hanbali, juga ya sebagian ulama yang lain, itu mengatakan bahwa sholat jamaah itu adalah fardu ain. Dalilnya seperti dalam Al-Quran tadi, warka'u ma'ar raqiin, dan berrukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Karena kan ini amr ya, amr itu perintah dari Allah. Dan dalam kaidah ilmu usul fiqh itu dikatakan al-amru al-mutlaq yufidu al-wujub, bahwasanya perintah kalau mutlak itu adalah untuk yang wajib. Maka berdasarkan ayat ini, ya, sebagian ulama mengambil bahwa hukum sholat jamaah itu adalah fardun alal ain, untuk laki-laki. Demikian pula ada hadis dari Abdullah ibnu Ummi Maktum, bahwasanya ketika dia bertanya kepada Nabi SAW tentang bolehkah dia mendapat rukhsah untuk sholat di rumah, maka Nabi SAW itu mengatakan, ya, bertanya kepada dia, apakah engkau mendengar adzan? Maka dia menjawab, nam, idza sami'tan nida fa'ajib. Maka jika kamu mendengar adzan, maka kamu harus memenuhi panggilan tersebut. Kemudian yang terakhir, pendapat yang dikatakan oleh para ulama ialah bahwasanya sholat jamaah itu adalah syartus sihah, syarat sahnya sholat. Ya, ini lebih syadid lagi. Ya. Berarti kalau sholat sendiri padahal dia mampu tanpa udzur, berarti sholatnya tidak sah, ya. Masya Allah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada dalil yang menguatkan hal ini pula, ya, bahwasanya Nabi SAW di situ menyebutkan, ya, jika ada orang sholat tidak sholat jamaah itu tanpa adanya udzur, ya, maka fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Nah, di sini bukan kapasitas saya, ya, untuk merojihkan, karena tingkatannya itu sudah, makomnya sudah tinggi, ya, makom tarjih itu sudah sangat tinggi sekali. Dan kita juga tidak ingin membahas dalil mana yang paling kuat. Yang jelas, maupun kita mau katakan itu sunnah muakkadah, ya kan, mau kita mengatakan fardun kifayah, ya, fardun alal kifayah, atau kita mengatakan itu fardu ain, atau kita mengatakan itu syartus sihah, yang jelas semua ulama sepakat kalau jamaah itu lebih baik, ya, lebih afdal daripada sholat sendiri, ya kan. Nah, tapi kok sekarang malah kita disuruh sholat sendiri-sendiri di rumah. Ini kenapa ini para ulama, ya kan? Nah, ini harus kita melihat sudut pandang perspektif itu dengan cara yang holistik, komprehensif, harus luas, Universal. iya. Jadi kalau melihat dalil-dalil nas-nas syar'i dari agama, itu jangan lihat lewat sedotan itu, ya. Satu sudut pandang saja, parsial, jangan.
Tapi bagaimana kita melihat syariat ini secara keseluruhan sehingga bisa kita amalkan dengan benar. Ya. Karena mengamalkan semua syariat itu adalah tuntutan kita, ya. Bukan hanya mengamalkan parsial saja yang ternyata ada mu'arid, yakni ada sesuatu yang mungkin bertolak belakang, ya, dari pengamalan syariat yang kita lihat dari satu sudut pandang saja. Misalkan seperti ada orang menyebutkan bahwa di masa pandemi ini pun tetap wajib bagi kita untuk melakukan sholat Jumat, ya. Karena dalilnya jelas. Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au. Itu kan fas'au dengan amar kan? Ilahi wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Maka ini menunjukkan bahwasanya tetap wajib. Baik. Maka kita sebutkan bahwasanya kalau kita ingin melihat syariat itu, maka kita harus melihat apa yang diinginkan oleh syariat. Makanya para ulama itu menyebutkan bahwa syariat ini sebenarnya memiliki maqasid. Maqasid itu jamak dari maksud. Artinya tujuan. Tujuan-tujuan syariat ini didatangkan. Nah, tujuan-tujuan ini itu apa? Sehingga kita itu bisa memahami syariat dengan benar. Ketika syariat memerintahkan kita, ketika syariat melarang kita, itu tujuannya untuk apa? Ini harus kita pahami. Ya. Dan maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat ini secara umum kalau kita lihat dari dibutuhkannya oleh kita atau tidak, itu terbagi menjadi dua. Ada dua, ya. Ada dua tingkatan. Yang pertama ada yang namanya maqasid asasiyah. Maqasid yang asas, yang dasar, yang paling pokok. Dan yang kedua ada maqasid takmiliyah atau mukammilat, yang menyempurnakan daripada yang asasiyah tadi. Nah, yang asasiyah ini ada tiga. Ada yang disebut dengan doruriyat, ada yang disebut dengan hajiyat, ada yang disebut dengan tahsiniyah. Kalau dulu kita belajar waktu SMP, ya, SMP umum, itu kan ada kebutuhan primer, sekunder sama tersier, ya, mirip-mirip seperti itu. Jadi yang namanya doruriyat ini sesuatu yang harus ada, wajib ada. Karena kalau tidak ada, syarat ini akan hancur, ya, maka harus ada. Nah, doruriyat ini dikumpulkan oleh para ulama, ternyata syariat itu keseluruhannya, Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hadis-hadis Nabi, baik itu yang sahihnya lidzatihi, sahih li ghairihi, hasan lidzatihi, hasan li ghairihi, atau hadis-hadis yang dhaif yang dikuatkan, semuanya itu memiliki tujuan. Kemudian dalil-dalil yang lain, ya, karena dalil dalam agama kita kan bukan cuma Al-Quran dan hadis saja. Ada ijma, ada qiyas, yang memang semuanya bersumber itu dari Al-Quran dan As-Sunnah memang. Taib. Nah, semuanya ini ternyata memiliki tujuan. Nah, para ulama kita telah merumuskan bahwa tujuannya itu setidaknya berporos pada 6 perkara. Tujuannya syariat kita ternyata berporos pada 6 perkara. Yang pertama adalah hifdzuddin, yakni menjaga agama. Ini syariat ini datang untuk melestarikan agama. Ini tetap eksis sampai hari kiamat. Untuk menjaga agama. Makanya kita diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, ya kan? Ini dalam rangka untuk kita mengeksiskan agama. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Makanya kan di dalam Al-Quran juga disebutkan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Ini berarti syariat datang untuk menjaga jiwa kita. Orang yang membunuh orang lain, maka ada hukumannya apa? Qisas, gitu kan? Berarti syariat datang untuk menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal. Makanya diharamkan untuk minum khamr. Kenapa? Karena khamr itu bisa merusak akal. Ya, diharamkan untuk melakukan
perkara-perkara yang itu bisa merusak akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul ird, menjaga kehormatan. Ya. Makanya tidak boleh bagi kita untuk menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasl atau hifdzun nasab, menjaga nasab. Makanya syariat melarang kita untuk berzina, karena berzina itu akan merusak nasab. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal, untuk menjaga harta. Makanya dilarang untuk mencuri. Ternyata syariat itu memiliki tujuan yang terporos pada 6 hal ini yang disebut dengan al-kuliyat as-sitt. Ya. Pokok maqasid syariat, tujuan syariat yang 6. Nah, maka dengan kita mengetahui hal ini, insyaallah taala kita akan bisa melihat syariat dengan sudut pandang yang holistik, yang universal, ya, yang luas. Kemudian ada yang disebut dengan hajiat, kebutuhan sekunder, ya, yang itu kurang dari doruriyat, tapi tetap dibutuhkan. Ya, ini kalau tidak ada hajiat, maka orang itu akan mendapatkan masyaqqah dalam mengerjakan syariat. Kesulitan ya. Iya, makanya ada yang namanya rukhsah, ya, itu termasuk hajiat. Kemudian yang terakhir adalah tahsiniyat, ya, penyempurna, ya. Yani untuk sekedar penyempurna. Ibaratnya, saya ibaratkan seperti ini, untuk memahami doruriyat apa, ya, untuk memahami hajiat apa, untuk memahami tahsiniyat itu apa. Ibaratnya nih, menutup aurat hukumnya apa? Wajib, ya. Wajib menutup aurat. Ya, dengan batasan aurat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Yang jelas menutup aurat hukumnya wajib. Kalau kita sekedar menutup aurat dengan kain, boleh tidak? Kain biasa, sarung misalkan, boleh tidak? Boleh. Ya boleh, ya. Yang penting kain lah, nggak dijahit gitu. Cukup. Tapi kan kalau antum pakai kain seperti itu, antum lari-lari, kira-kira bisa melorot nggak? Nah, berarti masyaqqah, perlu ada sesuatu, maka perlu hajiat, yakni untuk membuat kain itu bisa jadi baju, bisa jadi apa? Celana, itu kan? Ini untuk sekedar menutup aurat itu doruriyat. Tapi kalau sekedar kain saja ditutup ke aurat kita, ya masyaqqah. Maka kita butuh sesuatu yang mana membantu kita untuk tidak mendapat masyaqqah ini. Ya, ini namanya apa? Hajiat. Sedangkan tahsiniyat, ya antum pakai batik gitu kan. Ya padahal kalau pakai baju polosan biasa kan nggak masalah, ya. Tapi kan ada batik, kemudian ada bordiran. Nah, ini namanya apa? Tahsiniyat. Sesuatu yang apa, penyempurna saja, untuk estetika, keindahan saja. Seperti makan juga, makan. Orang kalau nggak makan mati nggak? Mati, ya kan? Berarti orang butuh makan kan? Ya makan apa saja, ya kan? Makan singkong, makan beras, bisa bertahan hidup tidak? Bisa. Tapi masyaqqah nggak? Kalau antum harus makan singkong terus tiap hari, masyaqqah kan? Ya butuh antum apa, garam lah paling enggak, ya, atau ada lauk, ya, itu berarti hajiat. Ya, berarti kalau nanti ada sesuatu yang lebih dari itu, mudah-mudahan ada daging, ada apa, itu namanya apa? Tahsiniyat. Nah, kita harus memahami. Kemudian tingkatan yang kedua setelah asasiyah tadi adalah mukammilat, penyempurna daripada asasiyah tadi. Nah, sekarang kita dudukkan perkara ini. Menjaga jiwa ini termasuk apa tadi? Termasuk apa? Doruriyat kan? Asasiyah, doruriyah, ya kan? Menjaga jiwa kan? Menjaga jiwa berarti tingkatannya itu termasuk doruriyat. Nah, sekarang hukum sholat berjamaah itu apa? Kalau dilihat dari maqasid tadi, ternyata dia mukammilat. Karena intinya kita sholat, ya, intinya kita sholat. Kalau sholat, mendirikan sholat itu doruriyat. Tapi kan kita bisa sholat di mana saja kan? Tapi yang lebih afdol kita melakukan sholat di mana? Berjamaah di masjid. Nah, kalau saya bikin tingkatan itu seperti ini. Ya, misalkan ini doruriyat, ya. Ini doruriyat, di sini ada hibdun nafas, ya. Taib. Ini di sini mukammilat. Nah, di sini ada sholatul jamaah. Taib.
Baik. Jadi yang doruriyat ini kan ada 6 tadi ya. Ya, ada apa? Hifdzuddin, hifdzun nafas, ya, hifdzul mal, hifdzun hifdzun nasab, ya, hifdzun nasal, hifdzul ir, hifdzul aql, ya. Ini yang lain. Ini tempatnya berada di mana? Doruriyat. Ya. Maka hifdzun nafas, ya, hifdzun nafas yang berada di doruriyat itu lebih utama daripada hifdzuddin, tapi dia berada di mukamilat. Nah, memang yang namanya sholat itu kan kita hifdzuddin, menjaga agama kan, ya. Tapi kan untuk sholat jamaah sendiri dia sifatnya bukan doruriyat, tapi sifatnya apa? Mukamilat. Padahal mukamilat itu di bawah doruriyat kan. Nah, makanya urutan yang 6 tadi disejajarkan di doruriyat. Ada hifdzuddin, ya. Hifdzuddin itu termasuk sholat, ya. Sholat secara ainnya, kemudian menjaga jiwa dan seterusnya tadi. Nah, sekarang sholat jamaah itu berada di mukamilat, ya, di mukamilat bukan doruriyat. Maka apa? Maka hifdzun nafas yang berada di doruriyat, sholat jamaah yang berada di mukamilat, kira-kira kalau bertabrakan kedua perkara ini didahulukan yang mana? Yang doruriyat kan? Makanya hifdzun nafas. Itulah kenapa para ulama, ya, itu memfatwakan supaya kita sholat di mana? Di rumah, karena mereka memahami maqasid ini. Jadi nggak sembarangan seorang ulama itu berfatwa, ya, kemudian orang-orang yang jahil nggak paham masalah maqasid ini, kemudian mengatakan ini para ulama lebih takut corona daripada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Padahal para ulama itu melihat agama itu secara holistik, bukan hanya dari sudut pandang sedotan. Iya, sedotan saja. Nah, jadi ini mungkin mukaddimah terlebih dahulu. Terus tadi yang mau ditanyakan apa? Nah, untuk sholat Id ini sini apakah nantinya? Nah, tadi kan setelah melihat penjelasan itu tadi kan berarti kan masih bisa untuk peluang dilaksanakan kan tadi kan, ya. Nah. Oh iya, jadi peluang dilaksanakan tapi bagaimana kaifiatnya gitu ya. Oh iya. Baik. Pertama, kita tetap mengikuti arahan dari pemerintah kita, karena alhamdulillah kita punya pemerintah yang memiliki peran aktif, ya. Alhamdulillah untuk menjaga masyarakatnya. Kita mengikuti arahan dari mereka, terutama pula dari MUI. Bagaimana arahan mereka terkait pelaksanaan sholat Id kita. Ini kan masih beberapa hari lagi, ya. Bisa kita tunggu insyaallah ta'ala. Baik. Karena kita berada di masa pandemi yang seperti ini, apalagi sekarang grafiknya kayaknya belum turun ya, masih naik ya. Ya, kayaknya bisa diprediksi para ulama atau pemerintah kita akan mengeluarkan fatwa untuk sholat di rumah masing-masing, ya. Baik. Maka dalam perkara ini, ya, alhamdulillah fabiha wa ni'mah, kita syukuri, alhamdulillah ala kulli hal, kita tetap insya Allah bisa melaksanakan sholat Id di rumah, tidak melakukan secara berjamaah di lapangan bersama dengan imam. Boleh insya Allah ta'ala, boleh, ya. Apalagi ini adalah udzur yang syar'i sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Baik. Nah, tapi sekarang mungkin muncul kayak diskusi, ya, munaqasyah dalam permasalahan ini. Karena dari pemaparan yang disebutkan oleh para ulama, itu kebanyakan mereka kan membahas permasalahan orang yang ketinggalan sholat Id gitu. Bukan memang sengaja sholat Id sendiri, gitu kan? Seperti Al-Imam Al-Bukhari membuat bab, ya, membuat bab khusus tentang seorang yang ketinggalan sholat Id bersama dengan imam, maka bagaimana dia sholatnya. Berarti kan pembahasan mereka kebanyakan itu berporos pada orang yang ketinggalan sholat Id. Nah, sedangkan kita ketinggalan enggak? Bukan ketinggalan, kan memang sejak awal kita ingin menyengaja sholat di rumah, gitu kan. Baik. Tapi insyaallah ta'ala, ya, karena ini perkara yang lapang, ya, kita bisa bertaklid kepada pendapat, ya, beberapa ulama atau sebagian ulama yang membolehkan perkara ini. Salah satunya mereka berdalilkan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Meskipun sebagian ulama menganggap bahwa hadis Anas ini
itu berlaku pada orang yang ketinggalan sholat bersama dengan imam. Namun sebagian ulama justru malah memilih hadis Anas ini justru menunjukkan, menguatkan pendapat bahwa bolehnya bagi kita untuk mengadakan sholat sendiri tidak bersama dengan imam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala rahmatan wasiatan. Ya, jadi hadis Anas bin Malik, beliau memerintahkan maulanya, ya, budaknya Ibnu Abi Utbah untuk mengimami mereka. Fajama ahlahu wa banihi, maka Anas pun mengumpulkan istri-istrinya dan juga anak-anaknya, kemudian bermakmum kepada maula tersebut. Jadi dijadikan dalil wajul istidlalnya ialah bahwasanya Anas bin Malik itu menyelenggarakan sholat sendiri, ya, bukan memang ketinggalan sholat bersama dengan imam, tapi menyelenggarakan sholat sendiri di mana? Di rumah. Nah, dan itu taklilnya, alasannya karena Anas itu tempat tinggalnya jauh dari rumah, bizawiyah, tempat tinggal yang lumayan jauh, jauh dari rumah, jauh dari perkotaan, ya, jauh dari perkotaan, bukan jauh dari rumah, ya, jauh dari perkotaan. Makanya mungkin, ya, bisa dibilang mungkin agak masakoh, ya, kalau harus datang pagi-pagi sekali itu, ya, karena kan sholat id itu kan sunnahnya diselenggarakan setelah matahari meninggi di atas ufuk sejarak 1 tombak, sekitar 15 menitan lah. Ya, itu waktu yang paling afdol. Maksudnya awal waktu yang paling afdol dari terbitnya matahari. Ya, dari terbitnya matahari. Ya. Ya, yang untuk kita melaksanakan sholat apa? Sholat Id. Iya. Nah, makanya mungkin agak masa ke orang-orang yang berada di desa pagi-pagi sudah berangkat, ya. Makanya mungkin sahabat Anas bin Malik, Allahu ta'ala alam, berdasarkan pendapat ini itu lebih memilih untuk melaksanakan sholatnya di mana? Di rumah saja. Maka insya Allah kita bisa bertaklid dengan para ulama yang memang beristidlal dengan wajhul istidlal ini, ya. Insya Allah ta'ala ini perkaranya lapang, apalagi kita butuhkan di masa yang seperti sekarang ini. Insya Allah tidak mengapa untuk kita melaksanakan sholat di rumah, ya. Nah, sholatnya itu bagaimana? Kalau kita ada anggota keluarga yang lain, maka baiknya berjamaah, tidak masalah berjamaah, ya, dengan istri kita atau dengan bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita berjamaah. Tapi kalau masing-masing sendiri-sendiri, kalau gimana? masing-masing sendiri-sendiri juga boleh. Oh, gitu. Ya, tidak masalah, boleh, ya, boleh, tidak masalah yang demikian. Baik. Jadi kalau masing-masing sendiri-sendiri melaksanakan sholat, kaifiatnya bagaimana? Nah, kaifiatnya ini para ulama juga berbeda pendapat. Karena ada sebagian ulama yang mana mereka berpendapat sholatnya itu persis seperti sholatnya imam, ya, sholatnya imam yang yang melaksanakan sholat itu berarti dengan 2 rakaat, takbir pertama zawaidnya 7 kali, yang kedua 5 kali dengan 2 rakaat, ya. Sebagian berpendapat bahwasanya sholatnya justru 4 rakaat berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud. Ya, hadis dari Ibnu Mas'ud itu 4 rakaat. Sebagian lagi berpendapat kalau sholat sendiri-sendiri maka dia sholatnya 4 rakaat, ya. Maka kalau sholatnya berjamaah, ya, maka sholatnya berapa? 2 rakaat. Ini perkaranya lapang, tapi kita tidak ingin membingungkan, ya, kaum muslimin, ya. Maka yang lebih gampang untuk kita laksanakan, kita melaksanakan sholat id seperti apa adanya, ya, dengan 2 rakaat. Kemudian takbiratul ihram yang pertama, setelahnya baca istiftah atau tidak. Nah, ini khilaf pula di antara para ulama. Di dalam mazhab Syafi'i baca istiftah terlebih dahulu, mungkin baca yang pendek, ya, seperti subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian takbir 7 kali takbir, yang di setiap takbir tadi kita menyela dengan bacaan tahlil, ya, tahmid dan takbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali takbir, ya, dilakukan. Setelah selesai baru baca
ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca Al-Fatihah. Ya, kemudian takbir sekali intikal, ini takbir intikal untuk ruku, demikian ya sampai sujud, berdiri lagi, ini takbir intikal pula boleh. Ya, ini enggak termasuk hitungan takbir yang 5 tadi. Baru takbir 5 kali. Di antara takbir tadi mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Demikian seperti sholat Id pada umumnya yang kita ketahui. Baik. Baik. Kemudian kalau orangnya masbuk misalkan antum antum sholat di rumah berjamaah, ngimami Ya, anak istri ya. Iya. Ternyata adik antum masbuk gitu. Dapatnya pas rokaat yang kedua, maka takbirnya bagaimana? Maka kalau dia mendapatkan misalkan pas rokaat yang kedua dia dapat takbir 5 kali, maka untuk selanjutnya dia takbirnya juga 5 kali. Karena dianggap rokaat Karena pertama itu tadi ya. Karena itu dianggap rokaat yang pertama. Itu kan takbir zawaid sebenarnya. Dia sunnah hay'ah. Kalaupun ditinggalkan nggak masalah, sebenarnya. Tapi nggak mendapatkan afdholiyah dari sunnah hay'ah tersebut. Kemudian ada khutbah atau tidak? Ini yang penting ya. Ada khutbah atau tidak? Baik. Kalau kita melihat dohir dari hadis Anas tadi, maka tidak ditetapkan, tidak pula dinafikan. Ya, di situ tidak ada penetapan Anas itu berkhutbah, tidak pula tidak berkhutbah gitu. Berarti ini kan Allah Ta'ala alam biswab ya. Namanya adamul ilmi. Bukan ilmu bil adam. Memang mungkin ada sebagian orang, ada sebagian alim yang berpendapat bahwa hadis Anas ini menetapkan bahwa tidak ada khutbah. Tapi kalau dilihat dari dohirnya tidak ada penetapan, tidak pula penafian gitu. Makanya kalau kita mengatakan tidak ada khutbah, dalil penguatnya mana? Kalau kita mengatakan ada khutbah juga dalil penguatnya mana? Makanya ini adamul ilmi, ya. Namun sebagian ulama itu melihat bahwasanya khutbah ini memiliki maksud, memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Al-wa'ad, untuk memberikan peringatan, nasihat pada orang. Maka selagi maksudnya ini bisa terrealisasikan dengan berkumpulnya orang, maka disunahkan untuk khutbah. Ini kalau ada orang yang beberapa orang lah, ya minimal ada 2 orang gitu. Antum ngimami istri antum gitu ya. Berarti disunahkan untuk khutbah. Karena maksudnya bisa tercapai, bisa terrealisasi, yaitu untuk apa? Memberi peringatan pada orang. Nah, maka disunahkan untuk khutbah insyaallah taala. Meskipun kalau tidak khutbah pun insyaallah tidak mengapa ya. Tapi kalau ada khutbah insyaallah lebih baik. Nah, tata cara khutbahnya bagaimana sekarang? Apa cuma sambil duduk kayak gini? Jagongan ya. Nah, kan harus biasanya kan ada mimbar Oh gitu, iya. ya. Masyaallah. Apakah harus ada sambil cemilan kan? Nah, itu bukan khutbah Id namanya ya. Itu namanya bincang santai kayak ini ya. Ya, khutbahnya seperti biasa. Dan untuk kaifiat khutbahnya sendiri pun para ulama juga berbeda pendapat ya. Apakah itu sama seperti khutbah Jumat atau cuma 1 kali khutbah dari awal sampai akhir. Allah Ta'ala alam biswab ya. Yang jelas ya khutbah seperti biasa. Namun untuk saya pribadi itu saya lebih cenderung pada bahwasanya khutbahnya itu dikiaskan dengan khutbah Jumat. Masya Allah. Ya, Itu jadi ada muktamad 2 kali. di Ya, Indah Syafi'i? dalam Indah Syafi'i. Indah Syafi'i. Di khutbahnya 2 kali. Makanya siapkan kursi untuk duduk sejenak, nanti apa? Khutbah lagi. Ya enggak perlu panjang-panjang lah. Yang penting bisa mendapatkan keutamaan. Harus ada kursi gitu, Ustaz. Apa, kalau duduk biasa gitu aja di lantai gitu duduk untuk yang ini babak keduanya itu nanti. Ya, siap. Kalau duduk biasa ya insyaallah bisa. Cuman kan ya untuk etisnya mungkin siapkan siapkan kursi seperti itu. Tapi nggak harus ada mimbar ya. Nggak harus. Nggak harus ya. Dan mimbar Rasulullah sendiri pun ya nggak kayak mimbar kita itu kan yang ditutup. Ya nggak harus. Apalagi kan orangnya cuma 1, nggak perlu antum naik ke meja gitu. Nggak perlu ya. Baik. Jadi Allah Ta'ala alam biswab ya. Saya lebih memilih pendapat ulama ya, bertaklid ya. Pada para ulama bahwasanya karena maksud dari khutbah itu adalah al-wa'ad. Ini disebutkan pula oleh ulama kita
Syekh Mahfud At-Tarmasi Masya Allah. dalam hasyiahnya Hasyiah ala beliau, Al-Manhaj Al-Qawim ya. Mhm. Itu namanya Al-Manhal Al-Amim, Hasyiatu Al-Manhaj Al-Qawim bi syarhi Masail Ta'lim. Beliau menyebutkan di situ bahwasanya maksud daripada khutbah itu adalah untuk apa? Wa'ad, memberikan peringatan pada orang. Maka kalau tercapai dengan berkumpulnya orang berarti terrealisasi maksud tersebut bisa untuk disunahkan khutbah. Meskipun orangnya sholat sendiri-sendiri, nggak sholat berjamaah. Oh gitu. Meskipun sholatnya sendiri-sendiri. Misalkan antum sholat sendiri, istri antum sholat sendiri, bapak antum sholat sendiri. Tapi kan itu berkumpul dalam satu rumah kan. Nah itu tetap disunahkan khutbah. Karena maksudnya insya Allah bisa terrealisasikan dengan kehadiran orang tadi. Ya mungkin ini sekilas lah bisa sebagai khasanah. Ya sedikit lah untuk memberikan penjelasan kepada para teman-teman sekalian. Taujihatnya sangat. Masya Allah. Masya Allah. Ini kalau obrolan orang ini daging Beda. isinya tuh daging Iya, semua. isinya semua. Jadi enggak asal ngomong gitu. Nah, Semua nah. ada rujukannya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini saat untuk ini kan ada masalah kekinian kontemporer ini saat kita kan sekarang lagi diperintahkan untuk lockdown di rumah kan, di rumah aja lah istilahnya gitu. Nah tapi kan itu semua nggak menghalangi kita untuk tetap bisa berkomunikasi tatap muka dengan orang, yaitu dengan cara pakai aplikasi sekarang itu ada yang namanya aplikasi Zoom Sat, ya. Jadi aplikasi Zoom ini kita bisa melihat saling berkomunikasi dengan orang banyak, ya, melihat tatap muka, ngobrol gitu, sekedar tanya-tanya kabar dan lain sebagainya. Nah apakah ini nanti bisa diterapkan untuk pelaksanaan khutbah Id ini sendiri? Misalkan ya di suatu desa ya semua masyarakatnya sepakat nanti kita untuk khutbah Idnya kita pakai satu khotib Khotib gitu. itu. Tapi sholatnya nggak apa-apa masing-masing di rumah. Nanti rumah. ketika khotibnya udah mau menyampaikan nanti kita share linknya untuk masuk ke Zoom, aplikasi Zoom gitu. itu. Nah, apakah Baik. bisa diterapkan ini? Untuk khutbah insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau untuk sholatnya tidak boleh. Karena dihitung berjamaah jika itu berada pada satu tempat, satu masjid. Nah. Selama satu masjid, satu tempat, dan itu tidak terpisah, maka sah untuk berjamaah di situ. Walaupun tadi jarak stopnya berjauhan. Ya berjauhan, asal Nah. satu masjid sah Masih sholatnya, sah. Nah. tapi berkurang kesempurnaan dari sholat jamaahnya. Nah, Karena kan Nabi SAW itu kan menyebutkan sawu sufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Min tamamis sholat, termasuk dari kesempurnaan sholat. Jadi lurusnya kerapatan daripada shaf itu syarat syaratul kamal, bukan syaratul sihah. Syaratul kamal, syarat kesempurnaan supaya kita mendapat pahala lebih. Tapi sholatnya sah insyaallah taala, tapi tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi kalau sholat pakai Zoom itu ya, atau pengeras suara di masjid itu imamnya ngomandoi Seperti ya. kemarin ada kejadian. Ada ya? Nah, Oh masya Allah ya. Iya. Maka sholatnya nggak sah Sah. untuk berimam kepada orang yang di masjid tersebut karena udah dipisah tempatnya nggak sama, maka sholatnya tidak sah. Nah, Adapun untuk khutbah, insya Allah perkaranya lebih ringan ya. Tadi kan juga kita sebutkan ada atau tidaknya khutbah, insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Kalau misalkan berkumpul orang kemudian khutbah, maka itu lebih utama karena maksudnya bisa tercapai, terrealisasikan. Ya apalagi kalau misalkan seorang imam ya pemimpin menunjuk seorang khatib yang memang mumpuni keilmuannya ya, kemudian disalurkan lewat aplikasi tadi Zoom, insya Allah itu lebih baik insyaallah taala. Karena kan barangkali ada seorang suami yang nggak mampu berkhutbah gitu ya. Malah di depan istrinya itu udah grogi dia. Bisa kencing Iya. saya. Gitu. Makanya mungkin insya Allah bisa diterapkan untuk khutbahnya, tapi kalau untuk sholatnya tidak ya. Tidak sah ya. Karena itu lebih ringan untuk khutbahnya. Insya Allah Allah taala alam bisawab. Ini obrolan yang sangat bermanfaat sekali, Mas. Masya Allah. Masya Allah. Syukuran Ustaz atas faedah untuk pagi hari ini. Jadi insyaallah kita nanti bisa diterapkan di di kampung gitu, di rumah kita. Jazakallah. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Cukup kok. Cukup, Masya Allah. Karena jadi mustamil saja udah luar biasa ini. Masya Allah dengarnya. Syukur Ustaz atas taujihat pagi hari ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan antum dengan kebaikannya. Amin. Banyak. Mungkin hanya ini untuk obrolan pagi ini, Ustaz. Ya, kami ucapkan syukuran.